Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulangi oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur ketika diberi kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah baik solih-solihah, dermawan, pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Kalau bilang cakep yang kompak dong Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan mendengar langsung, dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqauli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bapak Ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Karena itu pula doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta, akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya aminnya belum kompak nih. Ya, bismillah. Mohon maaf nih Bapak Ibu, saya keganggu suara. Padahal kemarin tadi malam masih baik aja kok ya. Saya ulangi. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diminta adalah yaitu mengenai pendidikan anak. Saya ingin awali jamaah sekalian dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya setiap orang tua takut. Dan hendaknya setiap orang tua takut apabila ia mati sewaktu-waktu, apabila dia meninggal dunia, dalam keadaan meninggalkan anak-anak putra putri yang lemah, maka hendaknya bekalilah diri dengan bertakwa kepada Allah dan dengan berlaku jujur dalam kehidupan ini. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Ketika ayat ini turun dibacakan oleh Rasulullah SAW, ada yang mengatakan para sahabat gemetar dan ketakutan. Ini pasti ada tanggung jawab besar bagi setiap orang tua. Maka Rasul kemudian mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kepemimpinannya itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seorang pemimpin negara dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap istri dan anaknya. Dan seorang istri pun akan dimintai pertanggungjawaban sebagai istri terhadap suaminya dan juga sebagai ibu. Dan anak pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan terhadap orang tuanya, dan demikian juga sebaliknya. Hendaknya setiap orang tua takut apabila ia meninggal dunia, apabila dia mati dalam keadaan meninggalkan putra-putri anak-anak yang lemah. Ternyata lemah di sini dijelaskan dengan penjelasan yang begitu indah. Yang pertama, Bapak Ibu pastikan kita tidak boleh. Ya, ini ayat harus ingat ya. Ayat ini sebenarnya di zaman Pak Harto, ini ayat digunakan untuk membenarkan program KB, keluarga berencana. Karena di dalam ayat itu ada arti kata-kata kesejahteraan. Boleh Pak, jenengan Mbak Quran tolong dibacakan artinya, biar yang lainnya menyimak, monggo. Surat An-Nisa tadi ayat yang ke-9. Ya, boleh, monggo. Ya, monggo. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan hendaknya setiap orang tua takut apabila dia meninggal dalam keadaan meninggalkan kesejahteraan anak-anak yang lemah. Yang pertama, pastikan jangan sampai kita punya anak yang lemah ilmu. Dha'ful ilm artinya bodoh. Dan orang tua berdosa kalau tidak membekali putra-putrinya, mengenalkan putra-putrinya tentang 3 hal prinsip: ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul islam bil adilah. Maka sebelum kita bicara tentang anak lebih jauh, ayo kita introspeksi. Sudahkah kita sebagai orang tua telah mengajarkan kepada putra-putri kita, anak-anak kita, yaitu tentang ilmu yang benar, yaitu tentang mengenalkan Allah. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi tapi tidak kenal Allah, tidak mengenal tauhid? Karena Allah telah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatul Rasul. Tidak ada manusia yang lebih baik di muka bumi ini kecuali Rasulullah. Satu hal banyak di antara kita yang kurang mengetahui, tidak ada manusia yang paling cerdas di muka bumi ini kecuali Rasulullah. Bagaimana membuktikannya? Kalau Rasulullah sangat cerdas, satu contoh yang paling gampang. Kalau Rasul tidak cerdas, bagaimana Rasul akan menjelaskan tentang iman, tentang tauhid, tentang ibadah, tentang sholat, tentang hukum, tentang ekonomi, tentang politik, tentang waris, tentang jenazah, tentang jual beli, tentang hati, tentang kiamat, tentang akhirat, tentang kematian, tentang rumah tangga, tentang dosa, tentang taubat, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang hukum. Kalau Rasul tidak cerdas, bagaimana mungkin
Rasul bisa menjelaskan tentang masalah sholat, masalah tayamum, masalah haji, masalah umroh, masalah dakwah, masalah rumah tangga, masalah ilmu, masalah jihad. Dan kita ternyata setelah mengetahui betapa cerdasnya Rasul kita ini, mestinya umat ini meniru bagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan pantaslah ketika Rasulullah mendapatkan julukan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang terbaik pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah. Ciri khas umatnya Rasulullah, wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah. Jangan sampai kita punya anak yang dhaful ilm, lemah ilmu, bodoh. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal Islam dengan benar. Hari ini kita ada ajaran Islam baru, kaget. Ini kaget, itu kaget. Sampai-sampai yang sudah mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, tapi akhlak perilakunya terhadap saudaranya muslim mukmin tidak seperti yang Rasul ajarkan. Bapak Ibu melihat nggak? Kamu nggak memprihatinkan sekarang ini? Mengaku Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pegangan hidupnya, tapi mengambil ayat-ayat Al-Quran, mengambil hadis-hadis Nabi untuk menyesat-nyesatkan saudaranya muslim mukmin yang lain. Seolah-olah dirinya sebagai panitia akhirat apa? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bukan itu umatnya Rasulullah. Ya. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita memiliki anak yang lemah iman, dhaful iman, lemah iman, tidak punya prinsip, tidak punya akidah tauhid yang benar. Karena bagaimana kita akan membawa putra-putri kita, Bapak Ibu, untuk menuju surganya Allah kalau kita sendiri iman akidah tauhid kita, mohon maaf, masih berantakan, masih belum benar. Mohon maaf, aku nak tanya nih pada jamaah sekalian, iman yang benar yang gimana? Bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ya. Karena ini kaitannya dengan anak, kaitannya dengan keluarga, harus selalu ada dalam pikiran kita, selalu menggelora, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan kita tuntut anak kita baik, sementara kita jauh dari kebaikan itu. Fakidu la yu'tihi. Hilangnya sesuatu, enggak adanya sesuatu pada diri kita, enggak mungkin kita akan berikan, tanamkan kepada putra-putri kita. Doa itu memang salah satunya, tapi kan tidak cukup dengan doa. Doa sehebat apapun, tapi kalau keteladanan yang tidak kita berikan kepada putra-putri kita pun akan menjadi masalah. Ya. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, iman yang benar yang gimana? Taat kepada Allah. Ya, jawabannya cukup baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Ya. Anda boleh mencoba lagi. Jadi dhaful iman, jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah iman, lemah tauhidnya, tidak ngerti iman yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan pernah mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, asyirku. Penjelasannya, iman yang benar itu adalah yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Jangan sampai zaman yang sekarang ini semakin dekat dengan kiamat, tetapi banyak orang yang semakin
jauh dari ibadah kepada Allah, jauh dari mengenal Allah. Bahkan seolah-olah naudzubillah min dzalik, dunia ini selesai bagiannya. Padahal di balik dunia ini ada pertanggungjawab nanti di akhirat. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua meninggalkan anak yang lemah ilmu, bodoh, lemah iman, tidak punya akidah prinsip, tidak mengenal tauhid. Dhaful mal, lemah harta, miskin. Terus bagaimana Ustaz memahami itu? Banyak di antara kita ini gagal memahami sebenarnya ajaran Islam ini memotivasi kita, mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul kaya tanda kutip ya. Karena kaya tanda kutip ini berarti kaya yang sebenarnya menurut pandangan Allah. Kenapa berpikirnya kita? Kita butuh haji, butuh umroh, nikah, kurban, zakat, infak, sedekah. Kadang-kadang kita sudah menyerah sebelum kita maksimal. Maka orang yang gagal sebetulnya orang yang menyerah sebelum dia ikhtiar maksimal. Satu ungkapan ringan, usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong. Kadang-kadang kita memposisikan gini, ada lagi mohon maaf ini, kalau orang kaya itu nanti hisapnya berat, lama. Kalau orang miskin hisapnya sebentar, cepat masuk surganya. Ya kalau miskin sholat, udah miskin nggak sholat, sombong lagi. Kalau orang miskin kan sombong nggak pantas ya Pak ya, Bu. Tapi kalau orang kaya sombong pantas nggak? Orang miskin sombong kan nggak pantas. Kalau orang kaya sombong pantas nggak? Pantas, kata setan. Nauzubillah min dzalik. Ayo minta kepada Allah. Ingin haji bagaimana caranya? Ingin umrah gimana caranya? Ingin punya rumah yang dirahmati oleh Allah, yang dimasuki oleh malaikat yang bagaimana? Nah, di poin ini ternyata Islam mengajarkan kepada kita ikhtiar maksimal dulu. Baru kita tahu, oh ternyata memang Allah mentakdirkan saya rezekinya sampai di sini. Oh kita masih punya kemampuan kok. Mohon maaf ini Bapak Ibu ya. Makanya saya ingin ingatkan, di dalam hal ini Bapak Ibu lebih baik punya anak ya. Anak kita bekerja di satu tempat, pabrik kah, PT kah, kantor kah, nggak kantor kah, warung kah. Yang penting halalan thayyibah. Walaupun 1 bulan upahnya gajinya 9 juta, halal lebih baik daripada anak kita kerja di satu tempat udah haram cuma 2 juta lagi. Nauzubillah min dzalik. Orang tua itu tidak boleh banyak berkeluh kesah. Kenapa? Kalau orang tua berkeluh kesah, itu satu, dia nggak bersyukur. Kemudian mengajarkan mental lemah pada putra putrinya. Tunjukkan ketegarannya. Dikit-dikit bapak ini udah tua nak, mama udah tua mak, udah ngerti. Assalamualaikum. Wah, masya Allah ayah ini sudah tua usianya, tapi masya Allah tahajudnya tidak pernah lepas, duhanya tidak pernah lepas, sedekahnya masya Allah, ke masjidnya luar biasa. Ini yang harus kita tanamkan pada putranya. Jadi jangan sampai lemah ilmu, lemah iman, lemah harta, lemah fisik. Lemah fisik itu mohon maaf Bapak Ibu, sakit-sakitan. Sakit boleh, kalau banyak sakitnya masalah. Bang sehat aja ibadahnya nggak maksimal, apalagi sakit. Ya. Kalau sakit itu bagian dari karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Memang Allah memberikan kita sakit itu salah satunya agar kita sadar kita itu lemah, kita itu terbatas, agar kita banyak memuji pada Allah, agar kita banyak bermunajat kepada Allah. Nikmat juga walaupun sakit. Ya. Kemudian
jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang disebut dengan dhaful ijtimaiyah, lemah di dalam kemasyarakatan, tidak bisa bermasyarakat. Padahal bapak ibunya supel, tapi anaknya egois sampai orang tetangga kiri kanan, itu kenapa ya anaknya itu kok nggak kayak bapak ibunya? Nah, ini perlunya kita sebagai orang tua memberikan keteladanan komunikasi yang baik untuk putra putri kita. Bapak ibu saudaraku seiman, pastilah kita sebagai orang tua pasti kita menginginkan anak-anak kita baik, solih solihah. Jin apa Ji? Iya apa ya? Bapak ibu pengen nggak anaknya putra putrinya solih solihah atau solih solihah banget? Nah, kalau pengen anaknya solih solihah banget, ayo kita lihat 3 faktor utama dalam Al-Quran Allah sebutkan. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan, saya ingin aja Bapak Ibu untuk mendoakan putra putri kita. Selain Rabbi habli minas solihin, ya Allah jadikanlah anak-anakku putra putri yang solih solihah. Doa yang ada di dalam surat 14 Ibrahim ayat 40-41 itu jangan pernah kita lupakan, jangan pernah kita tinggalkan. Ya, doa itu disebut juga doa berjuta-juta pahala. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Berhenti sejenak, kemudian antum sambung, kita sambung dengan apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini doa berjuta-juta pahala. Amin gitu dong. Lama banget sih. Harus diaba-abain dulu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Kenapa berhenti sejenak? Untuk membedakan yang setelahnya ini bukan Al-Qur'an. Ya, berhenti sejenak kemudian baru Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kenapa doa dalam Al-Qur'an ini disebut doa berjuta-juta pahala? Karena kita mendoakan orang-orang yang beriman yang sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, entah Adam siapa lagi ya, yang masih hidup, yang sudah meninggal, kita doakan. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang disiplin sholatnya, yang benar sholatnya. Ya, kemudian kita berdoa, ya Allah ampuni kesalahan dosaku, dosa kedua orang tuaku dan dosanya orang-orang yang beriman. Baik Bapak Ibu boleh ikutin saya. Insya Allah doa ini baik sekali kalau kita amalkan untuk putra putri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah putra putriku baik solih solihah, cerdas mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, faham hafal Al-Quran, berbakti pada orang tua, menjadi pembela Islam, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah putra putriku baik solih solihah, cerdas mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, faham hafal Al-Quran, berbakti pada orang tua, menjadi pembela Islam, berguna bagi nusa dan bangsa. Aminnya. Kenapa selalu diaba-abain dulu? Masya Allah. Bapak Ibu,
Ini dasar doa. Minta pertama kali, ya Allah jadikan anak-anakku baik, solih solihah, cerdas. Cerdas di sini maksudnya adalah berjiwa ibadah dan berjiwa akhirat. Siapa yang secara akademik pendidikannya tinggi tetapi dia tidak orientasinya ibadah dan akhirat, tidak digolongkan cerdas dalam pandangan Islam. Kalau masalah keilmuan, saya tanya Bapak Ibu, nyekolahin anak biar apa? Biar apa nyekolahin anak? Biar pinter, bagus. Saya tanya, itu yang nyolong-nyolong, yang koruptor itu, yang nyusarain rakyat itu, orang-orang pinter nggak? Jadi pingin gitu anaknya. Nah kan, makanya apa? Cerdas di sini berjiwa ibadah dan jiwa akhirat. Gitu maksudnya. Mandiri maksudnya apa? Jangan sampai kita punya anak bergantung pada orang tua. Tanamkan tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanamkan la haula wa la quwata illa billah. Tanamkan as-salam, yang kasih keselamatan Allah, ar-razak, yang kasih rezeki Allah. Nggak boleh kita membiarkan anak kita lemah dalam hal prinsip hidup ini. Ya, cerdas, mandiri, berilmu yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Berakhlak mulia, akhlak tetap dibawa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Berilmu yang benar, berakhlaknya, paham hafal Al-Quran. Kenapa ada bahasa paham hafal Al-Quran? Setidak-tidaknya kalau anak kita tidak paham hafal Al-Quran yang 30 juz, tapi ada di dalam benahnya, relung-relung kalbunya, di dalam matanya, di dalam otaknya, di dalam kepalanya, dalam pikirannya, dalam darahnya ada ayat-ayat Al-Quran, sehingga tergetarlah ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga jauh dari kesombongan, jauh dari kekikiran, jauh dari hasad, iri dan dengki, dan jauh dari sifat-sifat buruk. Jadi memaknai doa itu jangan, waduh, masa hafal Quran, nggak begitu. Karena nggak mesti seluruhnya, mungkin beberapa ayat Al-Quran tetapi diamalkan dengan benar itu lebih utama dibanding hanya sekedar dia hafal. Bahkan hafid tidak mengecilkan orang yang hafal Quran, tapi kalau dia tidak mengamalkan. Dan itu kita mengambil dari nasihat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku lebih suka kalian membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran atau surat ayat yang mana saja dengan pengertian dan pemahaman yang baik dan benar, ketimbang hanya sekedar mengejar khatam tetapi tidak paham. Jadi cara berpikirnya sudah sangat jauh sekali, ya, Masya Allah. Bapak Ibu Saudara seiman, ya baik, karena waktunya juga nggak panjang, jadi saya ingin sampaikan begini. Di dalam Al-Quran, siapapun di antara kita yang betul-betul menginginkan putra putri kita, anak-anak kita menjadi anak yang baik, solih solihah, maka ada 3 faktor utama yang wajib kita penuhi. Tolong monggo dibacakan surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu Quran saya surat yang ketiga Pak, Bu. Sama ya? Alhamdulillah. Surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-35 sampai 37. Allah jelaskan panduan yang begitu jelas bagi siapa saja di antara kita yang betul-betul serius menginginkan anak-anaknya, putra-putrinya baik solih solihah. Mohon silakan siapa nak membaca. Bismillah. Alhamdulillah.
وقبلها ربها بقبول حسن وآتيناها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجاء ما عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ya, artinya ayat 35 artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku belajar kepadamu. Apa janji yang di dalam kandunganku telah menjadi hamba yang mengabdi padamu. Maka terimalah belajar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ayat 36 artinya, maka ketika melahirkan dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah beritahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindungan untuknya dari anak cucunya dari kandungan setan yang terkutuk. Ayat yang 37. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan penghiraannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui Allah, khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya, dan dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia Maryam menjawab, itu dari Allah. Sungguh Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kesimpulannya Bapak Ibu, siapapun di antara kita yang serius, yang betul-betul menginginkan putra-putrinya sholih sholihah, yang Nabi sebelumnya katakan, idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam mati, inqata, putus, illa thalatha, shadaqatun jariyah, al ilmu yantafa'u bih, waladun sholihatu rabbahu. Apabila anak Adam mati, terputuslah kecuali 3, sedekah jariyah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, nih selagi masih hidup, minta kepada Allah kekuatan agar kita sebelum meninggal ini punya proyek besar. Proyek besarnya apa? Bercita-cita dan serius untuk memiliki 1000 pintu jariyah. Amin. Memiliki 1000 pintu jariyah. Karena memang lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Tahajud kalau nggak dipaksakan, sampai kiamat ya nggak tahajud. Jadi kita mestinya berpikir, wah kalau aku nanti meninggal, alhamdulillah di sana dari kampung, dari mana ada. Kalau nggak bisa kita bangun masjid sendiri, ya kita ikut. Ya, nggak bisa ambil yang 5 meter, ambil yang 10 meternya, kan begitu. Ya. Terus di mana ada, ini ngajak kebaikan, jariyah, ikut. Nanti kalau mati uang juga nggak manfaat kok. Kalau sebelumnya nggak disedekahkan, nah macam mana gitu. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang diterima oleh Allah, yang diamalkan. Dan anak yang salih. Nah, siapapun di antara kita Bapak Ibu yang menginginkan putra-putrinya, anak-anaknya baik salih salihah, ayo perhatikan 3 faktor utama. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat, karena nanti semester keluar loh ini ya. Masya Allah. Yang pertama Bapak Ibu, faktor untuk menjadikan anak-anak kita, putra putri kita baik salih salihah, yang pertama adalah faktor dari orang tua. Di poin ini saya mengajak diri saya dan kita semua Bapak Ibu, ayo mari kita menjadi orang tua yang baik salih salihah. Amin.
Kriterianya orang tua yang solih, yang solihah yang gimana Ustadz? Sihatul akidah, memiliki iman, akidah dan tauhid yang baik dan benar. Sihatul ibadah, ibadahnya pun baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sihatul akhlak, akhlaknya baik. Ya. Kemudian tazkiyatun nufus, hatinya juga baik. Dan dia pastikan putra-putrinya diberi nafkah rezeki yang halalan thayyibah. Ya. Kemudian orang tua ini tidak pernah dia lepas dari doa. Ya Allah, ini putra-putri ini adalah titipan darimu ya Allah. Jadikan anak-anakku ya Allah anak-anak yang menjadi qurrata a'yun. Karena nanti dalam Al-Quran disebutkan juga tipe anak ada 4. Ya. Baik, tapi di poin ini yuk kita jadi orang tua yang baik, solih solihah. Salah satunya Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini tidak saya sebut ya, tidak saya urai, tapi karena waktunya. Jadi ada kecintaan yang wajib diajarkan oleh orang tua. Apa itu kecintaan terhadap 5 hal? Yang pertama hubbullah, cinta kepada Allah. Yang kedua hubbur rasul, cinta kepada Rasul. Yang ketiga hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Bapak Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, melihat Quran atau mindahin Quran? Alhamdulillah. Bapak Ibu sehari baca Quran berapa kali? 2 kali. Alhamdulillah. Bapak Ibu pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya berapa kali sehari? Banyak kali. Nah, macam mana nih? Intinya kalau sudah cinta Quran itu akan ada kesimpulan apa? La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Orang tuh kalau hidupnya sesuai dengan Al-Quran nikmat. Makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting nggak tiap hari, kan begitu. Sebab kalau tiap hari bisa mengakibatkan darah tinggi ya Pak ya. Ini lagi gitu. Astagfirullahaladzim. Kemudian hubul akhirah, cinta akhirat. Jadi 5 cinta yang wajib kita miliki dan kita tularkan, kita tanamkan kepada putra-putri kita sebagai orang tua yang baik. Hubbullah, cinta pada Allah. Hubbur Rasul, cinta kepada Rasul. Hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Ya. Hubbul akhirah, ya, cinta pada akhirat. Satu lagi dari jamaah, masa saya terus? Kan 5 kecintaan, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada akhirat. Satu lagi dari jamaah, gantian dong. Masa saya terus? Cinta kepada istri. Ya, jawabannya luar biasa, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud ya. Anda boleh mencoba lagi. Jadi apa ini Bapak Ibu? Yang kelima, cinta pada keluarga, bagian dari itu. Bukan juga itu yang dimaksud. Cinta pada orang tua bagian daripada keluarga, yaitu cinta kepada ahli surga. Nah, kalau kita ingin masuk surga, harus kita tahu nih. Nah, jangan-jangan kita belum banyak tahu nih ahli surga ini yang mana. Paling enggak sifat-sifat yang mengantarkan ke surga. Salah satunya ada 8 amalan untuk menggapai surga. Nah, tinggal nanti dipanggil aja, nanti saya jelasin insya Allah. Baik ya. Yang pertama, jadi mau jadikan anak-anak kita baik, putra putri kita solih solihah, yuk faktor ortu. Yang kedua, yang hendaknya betul-betul kita perhatikan adalah faktor yang kedua adalah pergaulan dan lingkungan. Pergaulan dan lingkungan. Su'ul khulqi yu'di, akhlak yang buruk gampang sekali, cepat sekali nularnya. Makanya Rasulullah bersabda, boleh Bapak Ibu kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Tanamkan betul. Salah potong rambut nyesel sesaat, salah pilih pendamping hidup nyesel seumur hidup, salah pilih pedoman hidup keyakinan hidup dunia akhirat. Salah potong rambut nyesel sesaat, salah pilih pendamping hidup nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Salah pilih keyakinan hidup pedoman hidup, ruginya dunia akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Perhatikan pergaulan dan lingkungan. Salah satunya ini, HP ini membentuk karakter putra-putri kita. Ya. Apa yang dilihat, apa yang ditonton kadang-kadang lebih diikuti daripada nasihat orang tua. Adab sudah mulai bergeser. Nah, ini jangan sampai kita nggak kontrol, jangan sampai kita nggak tahu. Saya kasih anak saya nasihat begini, nak sayang, habis sama Umi jauh dari kamu, tapi kamu harus yakin seyakinnya apa yang kamu lihat, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat disaksikan oleh Allah. Hati-hati kamu, ya. Apa hadis Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwa kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Tutup semua keburukan, dosa, maksiat dengan kebaikan-kebaikan. Ya, pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Ya, itu diantara yang perlu kita ajarkan, kita tanamkan pada putra-putri kita. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, siapapun diantara kita yang betul-betul menginginkan putra-putri soleh, perhatikan pergaulan dan lingkungannya, miliunya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah yaitu faktor guru dan pendidikan. Dalam ayat tersebut memang adalah yaitu Imran. Imran ini adalah setingkat dengan Nabi. Bahkan ada yang mengatakan Imran adalah termasuk Nabi. Solihah. Minta kepada Allah anak. Ya. Tetapi apa? Mintanya laki-laki, tapi diberi oleh Allah perempuan. Nah, jadi ini pelajaran menarik. Setiap kita wajib menerima takdir Allah dengan bersangka, dengan ridha dan bersangka baik. Yakin inilah yang terbaik menurut Allah untukku. Nah, tapi yang paling penting kita punya anak laki ataupun perempuan, yang penting solihah. Amin. Punya anak yang penting solihah. Laki perempuan tidak sama, beda sekali kelaminnya, fisiknya, tanggung jawabnya, persaksiannya, perwaliannya, warisnya, tanggung jawabnya, sholatnya, puasanya, ya. Jadi yang penting punya anak solihah. Laki perempuan sama saja hamba Allah. Sama saja hamba Allah. Baik ya, jadi jamaah sekalian, yang kedua singkatnya. Dan yang ketiga, wakafala Zakaria. Sini apa? Yaitu kalau kita ingin punya anak yang baik solihah, pastikan guru dan pendidikannya benar. Nah, menurut saya ini Bapak Ibu ini kebanyakan sudah sepuh, terutama untuk anak kita agar menyekolahkan seperti cucu-cucu kita. Apa? Cari TK SD itu yang betul-betul bagus keislamannya. Karena itu pondasi awal. Sebab kalau dari TK SD-nya sudah kuat imannya, insya Allah ke SMP, ke SMA dan kuliah insya Allah mantap. Karena memang ya sejak sedini mungkin itulah
nilai-nilai tauhid itu andaikan dia nanti lupa, dia akan teringat lagi. Ya. Jadi faktor yang ketiga adalah guru dan pendidikan. Cari lembaga pendidikan bukan yang bonafit saja, tapi yang berkualitas, menanamkan, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasul, menanamkan tauhid, menanamkan ibadah yang benar, menanamkan akhlak yang mulia. Nah, untuk kita banyak-banyak berdoa. Sudah, ikhtiar kita salah satunya itu. Insya Allah, manakala kita jadi orang tua yang baik, solih salihah, yaitu pergaulan dan lingkungan kita perhatikan betul, carilah pergaulan lingkungan yang islami, kemudian lembaga pendidikan dan guru yang benar. Karena jangan sampai seperti sekarang ini ada ungkapan guru kencing berdiri, murid ngencingin gurunya. Kurang ajar banget sekarang ini. Naudzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai seperti itu. Memang pada ayat ini yaitu siapa gurunya? Maryam wa kafalaha Zakaria. Nah, ini memberikan inspirasi kepada kita, cari guru ya yang betul-betul bisa menjadikan anak-anak kita pada solih dan solihah. Kemudian saya ingin tambahkan yang menjadikan 3 hal yang menjadikan salahnya orang tua. Saya tidak katakan dosa, nggak enak ini. Kesalahan besar orang tua ada 3. Yang pertama, terlalu memanjakan anak. Anak itu Bapak Ibu kalau dimanjakan nggak kreatif, malah nyusahin kita sendiri. Anak akan bergantung pada kita, dan itu tidak benar. Nggak boleh terlalu memanjakan. Yang kedua, nggak boleh terlalu mengekang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Wah, nanti begitu dia ada kesempatan ngeri ini. Ya, jadi nggak boleh terlalu memanjakan, nggak boleh terlalu mengekang, dan yang ketiga juga nggak boleh terlalu membebaskan, lepas kontrol. Anak saya sudah dewasa, anak saya nggak mungkin macam-macam, ya nggak bisa. Berapa banyak orang tua yang menangis, anaknya ternyata naudzubillah min dzalik, kena ini, kena itu dan lain sebagainya. Itu jangan sampai. Kemudian satu hal yang penting juga saya ingin ingatkan pada diri saya dan Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan berlebih-lebihan kalau memarahin anak, kalau membenci anak, jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu keras. Jangan pilih kasih dengan anak satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, di usia tua kita nanti kita berlabuh di anak yang mana. Iya Pak ya? Ya. Di situ berarti ada tali ulur. Kapan kita harus marah? Kapan kita harus ngasih reward? Kapan kita harus memberikan ya kegembiraan kepada anak kita? Nah, jangan terlalu berkeras, jangan terlalu berpilih kasih terhadap anak kita. Sekali lagi karena kita nggak tahu di usia tua kita nanti kita berlabuh di anak yang mana. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang singkat ini, yang serumit ini ada hikmah dan manfaatnya. Seperti biasa kita ada tanya jawab ya. Monggo, baik. Sebelum tanya jawab, kami berikan informasi bahwa Yayasan Baitul Rahim juga memberikan anak itu yang mulai dari PAUD, SD, itu PAUD, TK, PAUD bisa di TPA, Alhamdulillah. kemudian yang sampai di SMP, sampai SMA dan kuliah bisa ikut di kajian keluarga yang dilakukan. Alhamdulillah. Yang kedua, saya minta bahwa di kajian ini kita bisa sarapan pagi di saya pada masjid. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Sudah cukup nampaknya katanya ya. Baik, sebelum ditutup, Bapak Ibu ingin saya beri kenang-kenangan doa. Ya, 3 doa ini lazimkan, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik, diberkahi rahmat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana, Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah ya arhamar rahimin,
Jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat dengan penghayatan, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.